Ada dua berita tegang yang harus kita ketahui tentang perang dagang dan juga konflik di Suriah kembali bergejolak. Perang dagang masih berlanjut, terutama Indonesia harus terkena dampak dari panasnya dunia politik saat ini. Diinformasikan Indonesia kena 19% tarif ke Amerika Serikat. Sebaliknya, barang-barang Amerika bebas masuk ke Indonesia tanpa biaya sepeser pun alias gratis. Dari kesepakatan deal, Trump merasa senang hingga memuji sosok Presiden Prabowo itu sebagai pemimpin yang kuat, hebat, cerdas, dan populer hingga dicintai seluruh rakyat Indonesia. Apakah dari kesepakatan tersebut akan sangat menguntungkan bagi Indonesia masalah perdagangan ke depannya, atau sebaliknya malah buntung? Selanjutnya, tensi konflik Timur Tengah makin tegang. Kabar terbarunya, Zionis serang area dan gedung istana presiden hingga markas tentara Suriah. Apa maksud dan tujuan negara Zionis menyerang, dan apa yang sebenarnya terjadi hingga konflik makin meluas ke Suriah? Berikut ini informasi yang berhasil kami rangkum terkait politik dan konflik yang sedang panas. Informasi pertama, Trump memuji Prabowo. Sebaliknya, Eksekutif Center of Economic Indonesia mengkritik keputusan Indonesia adalah keputusan yang lemah dan merugikan. AS menetapkan tarif impor 19% untuk semua produk Indonesia. Sebaliknya, produk Amerika yang masuk ke Indonesia tanpa biaya alias 0%. Artinya, seluruh barang impor dari Amerika Serikat tanpa terkecuali tidak akan dikenakan tarif impor sepeser pun alias gratis. Selain itu, Trump dikabarkan punya akses penuh ke berbagai tambang di Indonesia, terutama tambang tembaga sebagai incarannya. Dan itu kemungkinan menjadi alasan Indonesia dapat penurunan tarif sebesar 19% dari sebelumnya sebanyak 32% dari Amerika. Untuk mendapatkan kesepakatan tarif, Amerika Serikat melalui para negosiatornya memberikan beberapa syarat yang konon katanya sudah disetujui oleh pemerintah. Indonesia harus membeli produk energi, produk-produk pertanian, hingga harus membeli sedikitnya 50 buah pesawat jet buatan Boeing Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan Indonesia bersama AS di tahun 2024 lalu kurang lebih sebesar 17,9 miliar dolar. Dengan adanya kesepakatan tarif yang tidak seimbang sebanyak 19 dibanding 0% saat ini, kemungkinan besar neraca perdagangan Indonesia terhadap AS akan berbalik menjadi defisit alias merugi atau buntung dalam masa jangka panjangnya. Cepat atau lambat, kerugian akan mulai terasa sekaligus menjadi warisan buat generasi penerus. Apa itu defisit? Ya, defisit adalah kekurangan atau kerugian, terutama dalam konteks keuangan, di mana pengeluaran melebihi pendapatan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam bahasa sehari-hari, defisit bisa juga berarti keadaan rugi atau kalah dalam suatu permainan atau perhitungan. Dan itu yang dialami Prabowo ketika menghadapi perang dagang melawan Amerika saat ini. Mau tidak mau, entah diakui atau tidak, pemimpin kita tidak berdaya menghadapi Amerika dalam bidang apapun. Dengan kejadian tersebut, kita berharap tarif pajak untuk rakyat Konoha tidak dinaikkan lagi. Yang jelas, Indonesia memang akan rugi 19% dari perdagangan bersama AS ke depannya. Informasi kedua, gejolak Timur Tengah makin tegang dan memprihatinkan setelah Zionis dilaporkan telah menyerang Suriah. Politik tidak bisa diprediksi. Teman bisa jadi lawan dan sebaliknya lawan pun bisa jadi teman. Menurut pengakuan Zionis mengatakan, pasukannya berusaha menyelamatkan saudara Druze dan ingin melenyapkan geng-geng rezim Suriah di wilayah Suwaida dekat dataran tinggi Golan. Biarpun begitu, banyak pengamat yang menilai kalau mereka menyerang adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk memperluas wilayah pendudukan.
terutama Menteri Luar Negeri Iran, sudah memprediksi tentang serangan ke wilayah Suriah setelah sebelumnya menyerang Iran tapi gagal. Otoritas Iran menyatakan mendukung untuk kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, sekaligus mendukung rakyat Suriah. Menurut kantor berita pemerintahan Suriah, sedikitnya 3 orang tewas dan 3-4 lainnya luka-luka imbas serangan di Damaskus tersebut. Pasca serangan terjadi di Damaskus, Turki langsung meningkatkan tingkat kewaspadaannya, sekaligus menempatkan semua pangkalan militer dan pasukannya di wilayah Suriah dalam siaga tinggi di tengah serangan Israel. Artinya, Turki akan tetap terlibat dari konflik Suriah dan Israel berikutnya. Bahkan bisa jadi akan berperang secara langsung tanpa menggunakan kelompok-kelompok tertentu sebagai proksinya. Sudah diprediksi sebelumnya kalau konflik di Timur Tengah tidak akan mereda, bahkan semakin besar dan melibatkan banyak negara di kawasan. Lalu apakah dari kejadian tersebut maka militer Turki akan ikut berperang langsung di Suriah? Di sisi lain, Yaman menanggapi agresi Zionis terhadap Gaza dan Suriah saat ini. Informasi terbarunya, rudal balistik dan drone Yaman menargetkan bandara Ben Gurion, pelabuhan Eilat, dan sebuah lokasi militer di Negev. Belum ada laporan secara terperinci dan pasti, namun itu sudah dikonfirmasi oleh jubir Yaman saat ini. Silahkan subscribe untuk mengikuti update perkembangan informasi berikutnya.